Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Hadis Bukhari. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja pastinya seperti biasa guys. Nah, jadi di video kali ini gue mau ngebahas soal apa sih yang harus di preparein kalau motor kalian ya, khususnya kan Ninja 2 tak gitu kali ya. Banyak yang nanya, "Bang, prepare-nya apa sih?" gitu. Kalau mau track day apa yang harus kita siapkan. Nah, jadi di sini gue mau sharing lagi. Mungkin mereka yang nanya itu mereka yang baru subscribe channel gue ya, karena sebenarnya 2 tahun lalu gue udah pernah nyentul, gue udah ngebahas semua apa yang perlu disiapin di Sentul guys. Nah, mungkin beda sih memang 2 tahun lalu sama Sentul yang kemarin gue track day itu udah berbeda. Lumayan ada perbedaan lah dari spek motor gua gitu ya, dari kaki-kaki motor gua mungkin, dan dari kejadian yang gua alami gitu ya pada saat gua track day 2 tahun lalu dibandingkan yang kemarin. Oke, jadi singkat aja biar nggak banyak basa-basi, langsung to the point. Kalau gua selain nyiapin diri gua pribadi ya, guanya harus sehat, harus tiduran cukup, sama stamina lo ya harus dilatih dulu sih. Kayak lu sering sepedahan, berenang, itu bakal ngebantu banget buat lu track day. Karena fisik lu kalau sering begadang itu kurang tidur terus lu track day, wah gila, itu kepala lu bakal pusing banget. Karena di Sentul itu panas, siang-siang bolong ngegas motor, panas banget muter-muter track. Walaupun emang kita nggak berasa gerah karena kita kena angin dari kita ngegas motor, cuma pasti pas di 5 putaran, 7 putaran, 10 putaran itu udah mulai berasa pala lu keliengan gitu. Makanya usahain orangnya dulu, ridernya ya sehat, fisiknya kuat, baru motor. Nah, sekarang ngebahas motor, sebenarnya simple. Motor standar pabriknya Kawasaki Ninja RR 150 ya. Si Kawasaki Ninja RR 150 itu dari pabrik udah didesain memang super real sport ya. Di sini kan ada stiker ya, RR, Super Real Sport. Nah, berarti memang dia dari lahir sudah mengusung atau intinya sport bike banget lah gitu ya. Sport bike itu kan berarti udah bisa dipakai di track dan juga pasti bisa di daily use ya, karena ini memang motor produksi massal untuk harian. Nah, otomatis kalian nggak perlu pusing, nggak perlu repot. Velg standar, kaki-kaki standar, pokoknya motor full original itu udah bisa ikut track day. Cuma mungkin ada yang perlu kalian ganti kalau motor kalian masih standar dealer. Nah, kalau gua dibanding gua fokus ngencengin mesin, kalau kalian buat pemula itu gua lebih saranin kalian fokus di pada kaki-kaki guys, terutama ban. Usahain kalian pakai ban yang soft compound gitu ya, dan size-nya yang ideal. Nah, kalau di velg standar RR itu idealnya 90/80 depan, tapi pakai ban MP series ya, FDR. Kalau yang mau murah meriah, belakangnya pakai 110 FDR juga boleh. Karena kalau pakai ban kayak gua, Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ya, kelihatan ya. Nah, Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 itu bakal lebih kecil ya size-nya gitu. Makanya ini di velg 2015 dia donatnya udah pas banget. Ukuran 110 nya itu beda sama 110 nya FDR gitu ya. Karena jangan sampai salah pilih ban, karena nggak nyaman banget kalau ban lu ngotak gitu ya, tekor belokannya itu nggak nyaman banget. Jadi di situ lu kayak beloknya biasa aja, kayak orang lagi touring gitu ya, padahal intinya track day kan mau ngebut sepuas-puasnya sama motor kita gitu ya. Kalau emang niat kalian itu buat track day banget. Ada juga orang track day cuma buat foto-foto gitu kan, itu tergantung dari persepsi joki masing-masing deh. Nah, usahain pertama ban, kampas rem bagusin, karena kalau emang niat, kembali lagi nih, kalau kalian niat yang ngepush, kampas rem bagusin, upgrade kampasnya pakai bahan sinter kayak gua. Contoh pakai Kawasaki Ninja 2,5 karbu guys, yang udah pernah gue review juga di video sini, harganya 250 ribuan. Dia kampasnya bahannya sinter, sekali injak gila pakemnya bukan main. Nah, kecuali kalian emang track day buat santai-santai, itu kampas bawaan pabrik pun udah cukup. Cuma bedanya gini, kalau kampas bawaan pabrik, pada saat lo kan gas ngerem di suhu, pada saat suhu
piringan panas, si kaliper si kampas rem panas itu berasa agak sedikit lebih licin, performanya menurun. Temen gue buktinya si Rian ada ya yang ninjanya full standar, sampai kampas remnya juga standar gitu, cuma dia udah ganti velg K45. Dia bilang iya bos gitu, bener kata lu, kampas ori lama-lama kalau udah panas licin banget disentul. Nah itu kenapa gue saranin upgrade pengereman dan kaki-kaki dulu, yang penting kenceng masalah belakangan guys. Contohnya kayak gue, mesin kenceng gue kalah sama mesin yang di bawah gue, spek kayak istilahnya motor gue ini cuma 40 deka gitu kan. Si Angga teman gue di tempat dyno yang sama dia dapat 37 deka. Cuma karena kalahnya Ali, karena skill joki, ya gue kalah gitu disentul. Kalau emang track day seru-seruan sama temen gue kalah. Makanya masalah kenceng urusan belakangan guys, yang penting lu safety dulu sama motor lu nya gitu loh. Nah jadi ini ngebahas rem belakang kampasnya udah gue ganti. Terus jangan lupa minyak rem kalian ganti dulu yang baru full, kuras sampai ke kaliper semua full kuras minyak remnya, jangan cuma diisi. Karena yang kayak gue bilang disentul itu panas, bentar-bentar lu sering injek rem, ngerem, butuh yang namanya minyak rem kondisi optimal ya. Karena setahu gue, kalau gue selalu 2 tahun sekali ganti minyak rem rutin, walaupun belum butek belum apa pasti gue ganti demi keselamatan guys. Karena kita harus sadar diri ini JRR itu kenceng, kalau nggak ada rem kita meninggoy. Tapi amit-amit jangan sampai kejadian gitu. Nah terus, ini yang gue upgrade lagi, gue upgrade kaliper yang udah gue review yang 4 piston, kampasnya juga udah gue ganti, bahan sinter pakai Kitako. Ini kaliper X-brake, piringannya gue kemarin juga prepare, gue beli yang ukuran 300 biar lebih pakem. Pokoknya intinya gue ngejar safety nya dulu deh, sentul kencang belakangan. Makanya gue bela-belain ganti piringan, ganti kaliper, sama beli kampas remnya yang sinter Kitako guys, yang warnanya coklat-coklat gitu. Udah gitu ban sama Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 90/80 di lebar velg 160, dan ini kekecilan guys. Tuh pinggirannya udah habis yang depan, tapi yang belakang masih bisa satu kelingking lagi, istilahnya masih bisa miring lagi. Cuma karena gue udah ngerasa ban depan gue tekor, jadi gue nggak belok lagi gitu. Tuh ini masih ada sisa belum kebakar ya. Makanya kayaknya besok gue harus ganti ukuran 100/80 kalau mau pakai dari Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 lagi gitu. Tapi kalau gue mau ganti ke FDR MP series, pasti gue pakai cuma ukuran yang sama 90/80, dia lebih bulat. Nih contohnya ban FDR itu lebih bulat. Ini di Satria FU guys, ini 90/80 MP27 tapi bulatnya dan lebih ngedonat ketimbang si Pirelli itu lebih kecil gitu walaupun ukurannya sama. Nah ngebahas kaki-kaki udah. Terus karena mesin gua kemarin baru jadi gitu ya, belum istilahnya under 5.000 km lah, masih fresh, makanya gua mesin nggak ada trouble, alhamdulillah. Gua nggak ada banyak setting apa-apa, gua cuma yang mainin karbu dan emang settingan karbu pun nggak berubah dari settingan dyno kemarin. Jadi bener-bener gue cuma ganti oli, pakai oli murah juga, Mesran Super yang 40 ribuan ya. Jadi motor gue emang gak ada yang head-on gitu, makanya oli aja yang oli murah. Dah, jadi dari bagian mesin gue cuma preparein itu, ganti oli mesin, sama gue pakai, kalau ada yang nanya bang oli samping lu pakai apa gitu kan, gue oli samping pakai Motul 510 guys. Motul 510 di tangki, tapi gue mix oli samping 747 Racing Castrol di tangki gitu. Nah bang, kalau ada yang nanya takaran kemarin berapa bang gitu ya, nih sekalian gue jawab. Kemarin gue pakai Pertamax Turbo full tank buat track day, terus takaran oli sampingnya 50 sampai 55 mili satu full tangki ya. Jadi gue kan nge-vape ya, dari botol liquid vape itu yang 100 mili gue pakai setengahnya lebih dikit, kisaran 55 mili. Alhamdulillah
dari gigi 1 sampai gigi 6 nggak ada bercet-bercet, nggak ada berbet-berbet kebasahan oli. Jadi normal jaya, alhamdulillah lancar. Mesinnya sampai pulang ke rumah. Ini motor nggak gue bawa towing, touring ya, jadi dari Cikarang ke Sentul, track day, Sentul pulang ke Cikarang lagi. Alhamdulillah motor gue nggak ada trouble. Cuma kemarin ada insiden nap gear gue itu ketabrak gear ya. Nah bang, kenapa bisa bang kemarin nap gearnya pecah gitu ya, nanti gue kasih foto. Ini gue udah ganti, gue punya cadangan di rumah, udah bobotan juga, jadi gue tinggal plug and play. Nah satu, karena ini baut bawaannya itu kan baut tanam CMX King ya, karena waktu itu bautnya gue nggak ada ready stock, jadi di tukang bobot ya istilahnya biar motor gue bisa pulang, gue cuma pakai baut L gitu. Dan kemarin ceritanya si baut L nya itu gue salah pakai yang stainless, niatnya biar nyari look nggak karatan. Nah temen gue pada nyaranin kalau stainless itu memang permukaannya lebih licin, pasti gampang lepas kalau sering di engine brake, apalagi kayak kemarin gue push di Sentul berlap-lap. Nah makanya, dan gue juga lupa ngasih cairan pengunci baut ya, atau namanya yang disebut lock light, itu kurang banyak ya. Gue ciri pakai lock light itu cuma sedikit di ujung-ujung baut doang gitu kayak biasa. Ternyata harusnya kalau di bagian sini gue ngasih lock lightnya lebih banyak, full drat gitu ya. Makanya ini lock lightnya udah sampai keluar ya, biar gue nggak kejadian lagi lah hal-hal serupa nih, sampai hampir pecah juga penahan setelan rantai. Kemarin ini juga bengkok. Pokoknya alhamdulillahnya sih gue kemarin selamat ya, bukan lagi nikung cornering terus ban ngunci karena rantainya ngelibet-libet di sini, tapi lagi lurusan tahu-tahu dia lepas gearnya gitu. Makanya sampai motor gua nggak bisa masuk gigi gitu. Gua kaget ya, gua kira rasio gua pecah karena gua ngoper 1 2 3 4 5 motor gua nggak bisa jalan, tapi pas gua nengok faktor speedo gua jadi angka 0. Makanya alhamdulillah cuma bermasalah di sini ya, rantai gua lepas karena bautnya pada hilang nih, 6 biji lepas di Sentul semua. Alhamdulillah kemarin masih ada 4 baut yang nggak pecah, jadi pecah 2, ada 4 karena ini baut MX-King tuh ada 6 sama kayak Ori Ninja. Jadi gue bisa make 4 baut untuk pulang ke rumah guys, karena gue nggak pakai towing. Terus lock lightnya gue banyakin, untung gue juga bawa lock light. Makanya repairin apa yang memang untuk kebaikan motor lo gitu. Contoh ya kunci-kunci, busi, spare part, CDI standar gitu ya, bawa coil standar, terus bawa busi 2, terus bawa ya segala macam deh, air radiator, o-ring head. Yang namanya di Sentul kan lu siang-siang motor lu push gitu kan, RPM tinggi terus. Makanya takutnya kejadian apa-apa lu rugi, malah nggak bisa ngegas motor lu karena lu nggak ada spare part yang buat cadangan jaga-jaga. Itu rugi banget, bayar Sentul 500.000 tapi lu nggak bisa ngegas tuh lu rugi banget gitu, cuma gara-gara hal sepele. Padahal kalau lu bawa spare partnya itu gampang bisa diganti di tempat gitu loh guys. Makanya kemarin gue bawa PJMJ, bawa o-ring, gue bawa rantai cadangan ya karena gue pakai rantai 415. Gue bawa rantai cadangan, terus ya alhamdulillah sih kemarin kejadiannya cuma masalah rantai gear lepas aja sih. Sisanya motor gua si Boba alhamdulillah normal, lancar jaya gitu guys. Nah jadi kalau ngomongin motor kalian standar, itu temen gue yang si Angga yang kemarin nikungnya jago banget, itu motornya full standar sampai velg-velgnya, sampai selang rem, master rem semua Orion, dan dia cuma modal ganti gear 1540 kayak gua, sama modal ganti ban ya. Ban depan dia di velg standar pakai MP96 ukuran 90/80, sama di belakang dia pakai IRC Fasti One Slick ukuran 110/70. Nah itu dia udah kenceng banget lah bawa motor karena emang faktor joki. Makanya di Sentul itu kenceng belum tentu lu juara, walaupun lu track day iseng-iseng sama temen lu gitu. Nah intinya modal nyali, modal skill, sama motor itu sehat, itu yang menentukan gitu ya. Gue jujur belok-belok gue masih belum berani ngepush karena gue masih ngeraba-ngeraba, tapi kalau soal ngedrak ya itu udah biasa lah.
masalah start itu ya gue udah biasa gitu kan, udah tau lah kalau namanya main ngedrag cuma lu modal lu jago start lu cakep, insya Allah kalau motor lu kenceng pasti bakal mendukung gitu ya lu sampai finish. Nah tapi kalau lu main sentul, motor lu kenceng tapi jokinya nggak bisa belok, ya kayak gua kemarin ya kan, kenceng di lurusan doang ketolong motor, tapi di belokan gua nggak berani karena ban depan gua gripnya udah habis sampai pinggir, kurang bulat lah ya. Makanya kalau mau pakai Pirelli gua ukurannya harusnya naik nih 100/80, jadi match sama belakang donatnya. Itu dong sih gue ngerasa kurangnya dari boba kemarin track day, ya maklum lah baru track day lagi 2 tahun lalu, udah lama banget lagi sentul aspalnya acak adut ya. Sekarang sentul aspalnya udah alhamdulillah enak banget, tambelannya juga nggak terlalu tinggi jadi nggak bikin motor oleng. Di tikungan kan ada tambelan tuh ya, DR berapa gitu ya, DR 3 dan 4 gitu, yang ke kanan lagi itu ada tambelan tapi nggak bikin motor oleng gitu lagi cornering. Terus ya kalau saran gue buat kalian suspensi ya, kalau misalnya nanya bang suspensi gimana, ya usahain shock standar itu agak dikerasin pernya biar ribonnya nggak terlalu empuk kayak harian ya, biar lebih stabil tikungan. Sama shock depan itu gue cuma nambahin oli ya, jadi gue tambahin pakai oli mesin biar lebih kental. Jadi kan semakin kental oli semakin ribonnya lambat ya. Jadi udah nggak ada gue pakai preload, gue full ori dan gue cuma mainin oli kalau di depan. Terus ya gue buat ngedukung kaliper 4 piston, master remnya RCB yang 14 mili, murah meriah juga nggak nyampe gope, aksial, selang rem TDR depan. Udah sisanya paling gitu aja sih, motor gue simple. Ini takutnya juga kepanjangan ya durasinya, jadi nanti kalian bete ya kan. Dan yang terakhir sih, selain motor lu udah siap, jokinya udah siap, usahain lu ganteng ya. Motor lu ganteng, lu juga ganteng, karena gue niatnya sentul juga setengah-setengah gitu kan, setengah buat ngepush motor buat seneng-seneng, sama setengah lagi buat stok foto gitu. Makanya usahain motor kalian tuh ganteng dulu gitu kan. Kalau udah rapi, kaki-kaki semuanya udah oke, baut-baut semua udah dikasih pengunci baut biar nggak pada lepas ya, karena kan kita ngebijak motor terus di RPM tinggi tuh pasti lebih getar motor, dan itu pasti bisa bikin namanya baut itu lepas kalau kekencangannya kurang. Nah makanya setelah dicek up semua oke, usahain motor lo ganteng buat difoto gitu, karena kalau kalian nyewa baju balapnya sama Om Tuh Bagus Elang itu udah include difotoin guys, dan fotonya gokil banget. Nanti gue kasih juga lihat hasil foto-foto si Boba Track Day. Nah ini singkat ceritanya, gue langsung repaint dulu sebelum sentul nih, velgnya warna putih biar nggak alay. Kemarin kan warnanya gold ya bawaannya, jelek banget, makanya gue sempet repaint dulu sebelum sentul biar lebih jos hasilnya. Ya udah guys, mungkin cerita pengalaman gue track day kemarin itu sekian. Kalau kalian masih ada bingung dan mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Masalah harga atau masalah apa silahkan, karena nggak enak juga sih dia terlalu kepanjangan. Oke guys, stay safe terus di jalan, jangan lupa bahagia, Haris Bokori, ciao.